nenek kamu memang bisa ngelihat. Dan kenapa nenek kamu sampai detik ini segar bugar? Itu karena dia sudah level yang lumayan tinggi dan sudah tidak memakan makanan biasa. Terus kan Ide nanya, maksudnya apa Pak? Tidak makan makanan biasa? Iya, sekarang makanan dia adalah wah, di situ Ide sama Yan langsung terkaget-kaget. Halo teman kakak, saya beserta seluruh tim kisah kalian mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan misteri yang tentunya sudah teman kakak tunggu-tunggu. Untuk kisah kali ini, kisahnya berlangsung pada tahun 2015. Pengirimnya bernama Ide dan daerahnya berasal dari Bali. Tapi sebelum kita simak kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Ide ini adalah seorang, ya bisa dibilang mahasiswa ya. Dia itu tinggal bersama nenek dan kedua orang tuanya. Kebetulan tempat di mana dia berkuliah itu, ketua yayasannya adalah neneknya. Neneknya ini bisa dikatakan cukup awet muda. Walaupun dia sudah berumur 75 tahun. Ya, sebut saja neneknya ini bernama Ude ya. Nah, nenek Ude ini selain sebagai ketua yayasan, dia juga aktif di berbagai bidang pendidikan, terutama yang berhubungan dengan tempat Ide kuliah. Suatu ketika Ude sedang berkumpul di kantin di kampusnya, dia secara tidak sengaja mendengar beberapa temannya yang sedang bergosip ria. Ya biasa ya, kalau di kampus itu kan ya namanya mahasiswa itu kan suka gosip ya. Nah, Ide secara tidak sengaja mendengar bahwa kalau neneknya ini bisa berumur agak panjang karena bisa ngeleak. Ya memang Ide mendengar gosip tersebut sebetulnya tidak terima ya kalau neneknya digosipin seperti itu. Cuman ya dia merasa itu kan cuma gosip ya, jadi ya biarin aja, namanya juga digosip. Ada sebuah kejadian yang membuat Ide itu sedikit mulai membuka mata dan telinganya, yang membuat dia menjadi sedikit demi sedikit percaya dengan gosip-gosip teman-temannya di kampus. Nah, si Ide entah neneknya ini mau menunjukkan kepada dia atau bagaimana, ketika dia sedang bersender di rumahnya, di tembok lagi main HP, dari sudut matanya dia itu melihat neneknya itu jalan dari kamarnya ke dapur dengan sangat cepat. Ya kayak orang masih berumur 40-50 jalan gimana sih? Tadinya Ide tuh nggak terlalu memperhatikan ya, karena dia asik main HP. Akan tetapi neneknya tuh mondar-mandir nggak cuma sekali aja. Neneknya lewat sampai beberapa kali. Akhirnya kan si Ide kepo ya. Dia kok kayaknya nenek gue jalannya cepet banget nih gitu kan. Nah, dia pura-pura ngeliat HP sambil mengintip lewat HP-nya ke arah kamar neneknya sama dapur.
Disitulah dia itu terkaget-kaget. Karena neneknya yang sudah berumur 75 tahun itu jalannya tegak. Bukan membungkuk, bukan terseok-seok atau tertatih, jalannya tegak. Seperti orang yang masih fit, seger buger, dan berumur jauh lebih muda. Kemudian, Ide kembali lagi mendengarkan gosip. Jadi dia semakin kepo ya. Dia dengerin gosip apa yang terjadi berikutnya. Nah, menurut gosip yang beredar, Ude itu suka sekali sembahyang dengan menghaturkan sajen-sajen yang lumayan aneh. Ya, di sini Ide tidak bisa menyebutkan sajennya ya, tapi untuk di daerahnya itu cukup aneh. Karena biasanya sajennya itu hanya diperuntukkan pada hari-hari khusus saja. Lalu ada sebuah kejadian lagi yang lebih membuat Ide tercengang. Ya mungkin sampai mangap-mangap gitu ya, karena dia kan ini beneran gak sih gitu. Tapi semakin lama kejadian yang dialami oleh Ide itu semakin aneh dan semakin di luar nurul. Kejadian berikutnya adalah ketika saudaranya hajatan, yaitu sebuah pernikahan, Ude ini secara tidak langsung dilihat kembali oleh Ide, itu dia loncat dari tangga. Ya ini sebuah kejadian yang sangat aneh bukan? Karena untuk seseorang yang berumur 75 loncat dari tangga, ya walaupun hanya 1 atau 2 anak tangga, itu sepertinya kan sangat mustahil ya. Jadi ceritanya Ude ini dia sedang melewati anak tangga yang ada di gapura depan rumah. Biasanya kan banyak tuh di Bali ada gapuranya, terus ada tangga anak kecil gitu kan, 1 atau 2. Nah tapi hanya Ide yang melihat. Ketika hajatan selesai, bertanya kepada saudara-saudaranya dan orang tuanya, apakah mereka melihat kalau nenek Ude itu loncat dari anak tangga? Ya jawaban mereka semua, nggak mungkin lah, nenek Ude kan udah umur segitu, boro-boro loncat, jalan aja susah. Disitulah rasa keponya Ide semakin menjadi. Akhirnya adalah salah satu saudaranya yang sama rasa penasarannya seperti rasa penasaran Ide. Nah, berdiskusilah mereka berdua. Sebut saja saudaranya bernama Yan. Nah, Ide dan Yan saling berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai nenek Ude. Yan pun merasa sangsi kalau nenek Ude itu sehat bugar sesuai dengan usianya. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk bertemu dengan orang pintar atau paranormal. Sampai pada akhirnya mereka pun menemukan orang yang cocok. Sebut saja namanya Pak Tile. Pak Tile ini ketika Yan sama Ide datang, dia hanya senyum-senyum saja. Sepertinya seolah-olah Pak Tile sudah mengetahui maksud dan tujuan Yan sama Ide datang ke dia. Pak Tile lalu mempersilahkan mereka duduk, dan Yan sama Ide langsung bertanya ke Pak Tile, sebetulnya ada apa gerangan dengan nenek Ude? Ide kan bertanya ya, Pak Tile, saya mau bertanya, ini ada apa dengan nenek saya? Karena kalau menurut gosip yang beredar dan beberapa pengalaman yang saya alami sendiri, kayaknya ada yang salah dengan nenek saya, atau bahkan ada yang lebih. Terus Pak Tile kembali tersenyum.
Tapi cuma senyum aja, nggak jawab apa-apa. Nah, kemudian sambil menyeruput kopi, gitu, ditaruh, terus dia kembali tersenyum. Begini Nak Yan sama Nak Ide, apa yang digosipkan itu benar adanya. Nenek kamu memang bisa ngeliat. Dan kenapa nenek kamu sampai detik ini segar bugar? Itu karena dia sudah level yang lumayan tinggi. Dan sudah tidak memakan makanan biasa. Terus kan Ide nanya, maksudnya apa Pak? Tidak makan makanan biasa? Iya, sekarang makanan dia adalah wah, di situ Ide sama Yan langsung terkaget-kaget. Kok bisa begitu? Ya karena memang dia begitu. Kamu melihat nenek kamu seperti masih umur 40-50 kan? Jalannya masih kenceng kan? Iya betul. Ya itu. Jadi dengan memakan dia bisa menambah umurnya lebih panjang dan menambah ilmunya lebih hebat lagi. Nah, saya juga tahu kalian sudah pergi ke beberapa orang pintar untuk menanyakan hal ini. Tapi jawabannya pasti nggak tahu atau memang sudah begitu keadaannya. Betul kan? Iya betul Pak Tile. Iya. Mereka itu sebetulnya takut. Karena ilmu mereka itu jauh di bawah ilmu nenek kamu. Dan dia hanya menunjukkan ilmunya ke kamu saja Ide. Kenapa begitu? Karena dia tahu kamu itu orangnya skeptis. Kamu tidak terlalu percaya hal-hal yang seperti ini. Makanya dia menunjukkan kalau dia punya kekuatan itu di depan kamu. Walaupun tidak secara nyata, hanya sekelebatan saja. Terus bagaimana ini ke depannya, Pak Tile? Ya mungkin ke depannya dia akan terus menambahkan ilmu-ilmunya. Akan tetapi, dia tidak akan bisa meninggal seperti orang biasa. Satu-satunya cara supaya dia bisa meninggal dengan tenang adalah ketika dia sudah mewariskan ilmunya kepada orang yang cocok. Dan ketika dia mau meninggal, dia harus ditaruh di alam terbuka. Maksudnya, kata Ide. Jadi, kalau dia berada di dalam rumah, misalnya sakit-sakitan gitu di tempat tidur, itu di atas dia itu harus terbuka atapnya, jadi plong ke langit, tidak boleh ada atap. Selama dia di tempat tidur itu dan masih ada langit-langit, masih ada atap di atas, dia tidak akan bisa meninggal. Kok begitu? Ya karena itu tadi, ilmu dia sudah tinggi. Jadi itulah satu-satunya cara jika dia mau meninggal. Dan kemungkinan juga meninggalnya tidak akan tenang. Pasti dilalui dengan kesakitan yang luar biasa. Mendengar hal itu kan Yan sama Tile masih shock ya, masih kaget. Cuman ya apa daya. Hari-hari berikutnya Ide seperti berubah menjadi orang lain. Karena dia merasa sangat tidak nyaman berada di rumah dia sendiri. Ya karena dia sudah tahu rahasia neneknya. Dan neneknya pun sepertinya sudah tahu kalau rahasianya sudah diketahui sama cucunya.
Ada hal yang sangat ganjil atau janggal yang terjadi di sekitar rumahnya Ide. Jadi kurang lebih setiap malam Jumat Kliwon, neneknya selalu pamit pergi mau jalan-jalan. Dan tidak berapa lama, seperti misalnya malamnya atau keesokan harinya, pasti ada saja kabar bahwa telah meninggal seorang bayi atau ada ibu hamil yang keguguran. Ya, di situ makin kuatlah dugaan Ide akan neneknya yang bisa ngelihat. Dan sampai sekarang pun neneknya masih hidup. Berarti kalau tahun 2015 umur neneknya itu 75, sekarang umurnya berapa? Kira-kira 84 tahun ya. Semoga saja Ide tetap aman ya hidup bersama neneknya. Karena menurut Ide dia sudah tidak nyaman, apalagi sekarang itu neneknya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda sakit. Akan tetapi misalnya hari ini dia sakit, malamnya setelah maghrib, neneknya seger lagi, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, Ide cuma bisa berharap kalau misalnya neneknya terjadi kenapa-napa, bisa meninggal dengan tenang. Karena ya biar bagaimanapun, Ide tuh nggak mau nanti keluarganya dicap jelek sama masyarakat sekitar. Ya itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Ide. Pesan moral yang bisa diambil di sini adalah janganlah menganut sebuah aliran yang tidak baik. Selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, silakan menghubungi nomor dan email yang tertera di layar dan deskripsi. Ditunggu video selanjutnya.